Baik, sekarang kita lanjut lagi untuk materi yang selanjutnya. Di sini kita akan menyampaikan materi terkait 3D modeling. Jadi sebetulnya untuk materi yang sekarang ini yaitu bagaimana memvisualisasikan peta yang tadinya 2 dimensi menjadi bentuk 3 dimensi. Jadi materi yang sangat menarik sekali 3D modeling ini karena selain kita bisa melihat kenampakan atau visualisasi permukaan bumi secara 3 dimensi, di sini juga kita bisa melihat secara langsung teksturnya seperti apa, lekukan-lekukan dari wilayah itu. Data yang akan kita gunakan untuk materi sekarang yaitu data di daerah Hawaii. Kenapa data ini? Karena data ini dapat diakses dengan mudah. Jadi data yang digunakan di sini untuk 3D modeling itu ada data DEM, Digital Elevation Model, di mana data ini mempunyai nilai ketinggian. Kemudian untuk tools yang akan kita gunakan sekarang yaitu namanya New 3D Map View. Jadi tools ini merupakan tools bawaan dari QGIS 3.10 ke atas. Biasanya untuk membentuk model 3 dimensi ini di Quantum GIS ada yang namanya plugin QGIS to 3JS kalau tidak salah. Jadi hanya dengan tools atau dengan plugin itu saja barulah bisa kebentuk 3D modeling. Nah, untuk yang sekarang ini kita akan menggunakan tools bawaan dari Quantumnya yang namanya itu New 3D Map View. Untuk di modul ini sudah dirinci secara jelas tahapan-tahapannya dari mulai data apa saja yang dibuka sampai data itu harus diapakan. Oke, kita langsung saja ke aplikasi Quantum GIS ini. Untuk membuat model 3 dimensi ini yang pertama kita memerlukan data DEM. Data DEM ini kita bisa diakses di folder 7 3D modeling. Jadi di sini ada data DEM. Oke, kita langsung saja buka datanya. Yang pertama ini DEM IMG. Kita drag and drop. Nah, kita oke saja di sini. Oke. Ketika sudah tampil di sini tampilannya grayscale, jadi hanya abu dan hitam saja, di mana yang warna abu kecerah ini dia merupakan wilayah yang ke arah lebih tinggi, sedangkan yang gelap ini yang paling rendahnya. Untuk melakukan visualisasi 3 dimensi, yang pertama kita harus duplikat dulu data digital elevation model ini. Klik kanan, kemudian duplicate layer. Nah, untuk layer yang hasil duplikasi kita ganti nama di sini hillshade. Nah, jadi kita akan buat hillshade di sini. Oke, untuk membuat hillshade klik 2 kali untuk membuka properties, kemudian pada bagian simologi. Di sini kita pada bagian render type dipilih hillshade, ini default, ini altitude default, set factor default. Nah, ini yang terpenting di sini ada multidirectional click. Jadi nanti pencahayaannya itu dia dari berbagai macam arah. Blending normal, ini default dan lainnya sebagai default. Kecuali untuk resampling di sini untuk zoomnya kita pilih bilinear, lalu outnya itu average. Tekinnya 2 kita apply. Nah, kita akan mendapatkan data hillshade di sini, data yang sangat indah, kalau kata saya data yang sangat menarik, karena dari hillshade ini kita bisa melihat morfologi dari suatu wilayah di sini ya. Mana yang bagian paling atas, mana yang wilayah dataran rendahnya misalkan di sini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengatur perwarnaan dari data DEM yang pertama yang sebelum diduplikasi, yang masih grayscale. Kita akan rubah warnanya, klik 2 kali untuk membuka properties. Pada bagian simologi, kemudian render type-nya kita pilih single band pseudo color. Nah, untuk min max-nya kita sesuaikan. Untuk nilainya ada juga di modul, bisa diikuti 15 untuk yang min itu 15,7227, sedangkan untuk max-nya itu 143,07. Kemudian untuk interpolasinya dibiarkan linear. Color ramp-nya itu kita pilih, klik ya yang drop down kecil, all color ramps, kemudian pilih BRBG. Oke, kita scroll ke bawah, blending mode di sini untuk rendernya kita pilih multiply. Jadi dia akan menggabungkan nanti dengan data yang ada di bawah yaitu hillshade. Ini biarkan default. Untuk resampling kita samakan bilinear dan average. Oversampling biarkan 2. Kita apply,
kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita tampilkan atau aktifkan data hillshade ini, kita coba lihat akan seperti apa hasilnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi, tadi pada saat hillshade, kita hanya melihat warna abu-abu saja, sampai ke 8 untuk daerah-daerah yang mempunyai perbedaan elevasi. Kemudian jika kita tampalkan dengan data DEM dengan pengaturan simbologi yang tadi, itu akan lebih cantik lagi, akan lebih indah lagi. Nah, kemudian langkah selanjutnya untuk membuat 3 dimensi ini yaitu bisa diakses melalui menu view. Ada yang namanya di sini new 3D map view. Klik. Nah, akan tampil. Ini posisinya bisa di drag di atas maupun di samping. Untuk sekarang saya hanya dilihat di sini saja. Nah, sebelum diatur, ketika kita coba geser-geser, dia akan flat karena kita belum atur ketinggiannya. Kita belum menambahkan nilai Z di sini, nilai Z ketinggiannya berapa. Nah, untuk mengatur itu, kita klik configure. Nah, setelah keluar, pada bagian terrain, type-nya kita pilih yang DEM, raster. Kemudian elevation-nya kita berdasarkan dari hillshade. Yang nampak, vertical scale, apakah scale-nya 1 saja, dan lain biarkan default saja. Kita OK. Oke, dia akan berubah. Nah, coba kita klik Shift di keyboard, kemudian drag mouse ke arah bawah. Oke, nah akan terlihat ketiga dimensinya. Nah, ketika di zoom, nah, dia akan lebih detail lagi kenampakannya. Kenapa detail? Karena memang di sini yang kita gunakan yaitu data LiDAR, jadi data yang mempunyai tingkat resolusi yang sangat tinggi di sini. Oke, ketika ingin memutar-mutar wilayah ini, kita bisa tekan CTRL, kemudian drag mouse ke kanan dan kiri. Oke, seperti itu. Ini dari atas, kita coba tampilkan gini. Oke, kita drag lagi. Nah, sangat menarik sekali. Zoom in, zoom out. Scroll mouse ke atas, zoom in. Scroll mouse ke bawah, zoom out. Nah, sangat indah sekali. Nah, ketika dirasa sudah cocok angle-nya di mana, kita ingin membuat JPEG hasil visualisasi 3D ini, kita bisa klik ini, namanya Save as Image. Klik, kemudian kita misalkan disimpan di sini hasil yang versi 2. Jadi bentuknya untuk save as tipenya banyak, untuk format gambarnya di sini bisa JPEG pun bisa, PNG bisa, TIFF juga bisa. Cuma untuk yang sekarang saya pilih PNG karena lebih ringan. Save. Oke. Successfully. Kita coba bisa buka datanya. Nah, ini hasilnya. Jadi 3 dimensi ini nanti bisa digunakan pada saat kita ingin menampilkan secara lebih jelas ya morfologi dari suatu wilayah. Nah, untuk kenampakan 3 dimensi ini juga kita bisa padukan dengan data citra satelit. Di sini ada XYZ tiles. Nah, coba di sini Bapak dan Ibu tambahkan base map di sini. Untuk bagaimana cara menambahkan, yaitu bisa klik kanan di sini, kemudian klik New Connection. Nah, pada bagian New Connection ini, misalkan untuk ping areal mau saya tambahkan. Ketik saja di sini namanya ping areal. Kemudian untuk URL-nya itu tertera di modul, dibaca saja, tinggal dipastekan di sini, kemudian klik OK, maka akan tampil ini. Jadi ketika ini di drag ke data view di sini, kita oke, dia akan nampil. Nah, tugas Bapak Ibu di sini coba tampilkan, padukan data citra ini dengan data hillshade. Jadi kenampakannya nanti akan seperti apa? Coba lihat di modul, itu sangat-sangat menarik sekali kenampakannya. Oke, mungkin untuk 3D modeling cukup sampai di sini. Materi selanjutnya akan lebih menarik lagi, yaitu terkait bagaimana cara kita melakukan simbologi dan layout peta.